Tuhan, manusia, dan alam memiliki tema sentral dari filsafat pendidikan, ialah pemahaman antara Tuhan, manusia, dan alam. Jelaskan dengan kacamata filsafat pendidikan Islam. Manusia merupakan aktor penerima atau pengelola ciptaan Tuhan, sedangkan alam sebagai sarana manusia berbuat untuk menuju kembali pada Tuhan. Ketiganya memiliki hubungan yang sinergis. Masing-masing ketiga aktor tersebut memiliki peran yang saling kait-mengait antara yang menguntungkan atau merugikan. 2. Deskripsikan ruang lingkup dalam kajian filsafat pendidikan Islam dan jelaskan filsafat pendidikan Islam dari segi ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Yang terdapat pada filsafat pendidikan Islam diantara lain: 1. Kosmologi merupakan pemikiran yang berhubungan dengan alam semesta, ruang dan waktu, kenyataan hidup manusia sebagai ciptaan Tuhan, proses kejadian dan perkembangan hidup manusia di alam nyata dan lain-lain. 2. Ontologi merupakan pemikiran tentang masalah asal kejadian alam semesta, dari mana asalnya, bagaimana proses penciptaannya, dan kemana akhirnya. Pemikiran ontologi pada akhirnya akan menentukan bahwa ada sesuatu yang menciptakan semesta ini. Apakah pencipta itu bersifat kebendaan atau materi, atau bersifat kerohanian atau imateri? Apakah ia banyak atau berbilang, atau tunggal atau esa? 3. Epistemologi merupakan pemikiran tentang apa dan bagaimana sumber pengetahuan manusia diperoleh. Apakah dari akal pikiran, apakah dari pengalaman indrawi, apakah dari perasaan atau ilustrasi, apakah dari Tuhan. 4. Aksiologi merupakan pemikiran tentang masalah nilai-nilai, masalah nilai moral, etika, estetika, nilai religius, dan sebagainya. Menurut George Thomas, aksiologi mengandung pengertian lebih luas daripada etika atau nilai kehidupan yang bertaraf lebih tinggi. Filsafat pendidikan Islam dari segi ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Ontologi adalah ilmu yang mempelajari sesuatu yang ada atau berwujud berdasarkan logika sehingga dapat diterima banyak orang yang bersifat rasional dan sudah terbukti kebenarannya itu. Epistemologi adalah ilmu yang membahas tentang suatu kebenaran pengetahuan atau sebuah cara seseorang untuk memperoleh suatu ilmu atau kebenaran ilmu tersebut. Aksiologi pendidikan merupakan suatu bentuk aplikasi seseorang atas ilmu yang diperoleh dan yang sudah mencapai suatu hakikat kebenaran yang dia ketahui dan menerapkan hal tersebut di kehidupan sehari-hari. Tujuan akhir pendidikannya. Proses belajar mengajar dalam filsafat pendidikan Islam merupakan aktivitas amal ibadah yang berkaitan erat dengan pengabdian atau penghambaan kepada Allah. Sedangkan proses belajar mengajar pendidikan Barat, karena sekularistik, materialistik, maka motif dan objek belajar mengajar semata-mata masalah keduniaan. Konsep pendidikan Islam berupaya mengembangkan individu sepenuhnya. Atas dasar itulah hakikat pendidikan berperan mengembangkan potensi manusia semaksimal mungkin. Bertolak dari potensi manusia tersebut, jika maka paling tidak ada beberapa aspek pendidikan yang perlu dididikkan kepada manusia, yaitu aspek ketuhanan dan akhlak, serta aspek pendidikan akal dan ilmu pengetahuan, pendidikan kejasmanian, kemasyarakatan, kejiwaan, keindahan, dan keterampilan, semuanya diaplikasikan secara seimbang. Sedangkan konsep pendidikan Barat pada umumnya tidak mengaitkan pendidikan dengan pahala dan dosa. Ilmu itu bebas nilai atau values free. Tujuan akhir filsafat pendidikan Islam adalah agar bisa mengarahkan manusia menjadi khalifah Tuhan di muka bumi dengan sebaik-baiknya, yaitu untuk kemakmuran dan mengolah bumi sesuai dengan kehendak Tuhan.
kematian untuk mengarahkan manusia untuk melaksanakan ibadah kepada Tuhan, untuk mengarahkan manusia untuk berakhlak mulia, mengarahkan potensi akal, jiwa dengan jasmani manusia sehingga dapat memperoleh ilmu, akhlak, dan keterampilan yang dapat mendukung keberhasilan dalam melaksanakan tugas kekhalifahannya. Kemudian untuk mengarahkan manusia agar dapat mencapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Sedangkan tujuan akhir pendidikan, Barat hidup sejahtera di dunia secara maksimal baik sebagai warga negara maupun sebagai warga masyarakat. Yang keempat, jelaskan mengapa guru atau pendidik agama Islam perlu mempelajari filsafat pendidikan agama Islam. Filsafat pendidikan bermakna menerapkan pandangan-pandangan, pemikiran filsafat yang berhubungan dengan kehidupan di dunia pendidikan dan peraturannya dalam metode khusus dengan tujuan menggerakkan pemuda dan masyarakat supaya mendapatkan kehidupan yang bahagia, beradaptasi dengan manusia yang hidup bersamanya, meningkatkan taraf hidup, dan kesemuanya itu merupakan tindakan untuk mewujudkan tujuan pendidikan yang kita inginkan. Kaitannya dengan pendidikan Islam, filsafat menempati tempat yang sentral guna menemukan hakikat pendidikan Islam yang sebenarnya. Pendidikan Islam berorientasi pada berubah perilaku ke arah yang lebih baik sehingga dapat mencetak kader-kader bangsa yang berbudi luhur dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, dengan berpikir secara filosofis, diharapkan pendidik dapat menemukan format pendidikan Islam yang ideal untuk tercapainya tujuan pendidikan Islam. Yang kelima, menjelaskan dan berikan pendidikan Islam Anda pendidikan yang berupaya dalam Islam dalam insan perspektif baik di dunia maupun di akhirat. Menurut Al-Ghazali Ibnu manusia dapat mencapai kesempurnaan apabila Hashim berusaha mencari ilmu dan selanjutnya mengamalkan fadilah melalui ilmu pengetahuan yang dipelajarinya. Menurut Ibnu Khaldun, ilmu pendidikan bukanlah suatu aktivitas yang semata-mata bersifat pemikiran dan perenungan yang jauh dari aspek-aspek pragmatis di dalam kehidupan. Akan tetapi, ilmu dan pengetahuan tidak lain merupakan gejala sosial yang menjadi ciri khas jenis insani. Tradisi penyelidikan ilmiah yang dilakukan oleh Ibnu Khaldun dimulai dengan menggunakan tradisi berpikir ilmiah dengan melakukan kritik atas cara berpikir model lama dan karya-karya ilmuwan sebelumnya. Dari hasil penyelidikan mengenai karya-karya sebelumnya telah memberikan kontribusi akademik bagi pengembangan ilmu pengetahuan yang sahih, pengetahuan ilmiah buat atau pengetahuan yang otentik. Menurut pemikiran Hasyim Asy'ari tentang pendidikan Islam, tujuan menuntut ilmu yang sesungguhnya ialah hanya untuk mencari ridha Allah. Akan tetapi pandangan sebagian masyarakat yang menganggap bahwa menempuh pendidikan adalah untuk mendapatkan pekerjaan dan kedudukan semata.